Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo, hai teman-teman. Jumpa lagi di motovlog seru ojol Bang Obi. Ya teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mampir di video aku ya. Saya sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang berkenan mampir untuk menonton video ini. Semoga bagi teman-teman yang subscribe, like dan video ini, semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan selalu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Baik teman-teman, pada video kali ini ya seperti biasa ya, aku hari ini pengen ngevlog ya, ngevlog ojol seperti biasa. Hari ini aku pengen ojol, cari orderan ojek online ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan pokok ya bekerja seperti biasa untuk memberi berbagai keperluan sehari-hari ya dengan ojek online. Contohnya seperti buat keluarga, terus kemudian buat beli kuota, beli bensin, dan berbagai keperluan sehari-hari. Oh ya, tentunya buat teman-teman yang sesama ojek online. Halo teman-teman sesama ojek online. Ya, ucapannya tetap semangat aja ya dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki. Ya, ada berbagai banyak platform ojek online ya. Contohnya ini apa tuh? Dari Grab, Gojek, Maxim, Shopee Driver, dan InDriver ya. Ya, buat teman-teman sesama para ojek online nya, ucapannya tetap semangat selalu dalam mencari nafkah, semangat selalu dalam mencari rezeki ya. Walaupun terkadang kendala di lapangan dalam mencari orderan ojek online itu ya seperti yang kurasain sebelumnya, itu kadang cuaca sering hujan dan kemarin orderan ya siangnya agak apa namanya, agak sepi, tapi ya aku coba tetap bertahan menunggu orderan. Pas yang kemarin, kemudian sorenya hujan, pas mau jam 5 baru dapat orderan ya. Ya perlu tetap semangat, perlu bersabar ya dalam melakoni profesi ojek online ini. Oke, buat teman-teman sesama ojek online ya, ucapannya tetap semangat dalam mencari nafkah buat keluarga, tetap semangat dalam mencari orderan ya. Dan walaupun cuaca terkadang sering hujan, terkadang panas kena terik matahari ya, tetap semangat dalam mencari nafkah buat keluarga. Dan tentunya buat yang saat ini, yang buat teman-teman YouTuber pemula ya,
semangat aja dalam membuat konten, tetap berkreativitas dalam menjadi konten kreator. Kalau memang benar-benar betul sudah berniat ingin menjadi konten kreator, ya konsisten dalam mengupload video, usaha membuat video yang original ya, kemudian terus berkarya, terus berkembang, buatlah karya yang berkualitas tinggi. Kalau bisa buatlah video yang menarik, kalau bisa video yang bisa menghibur dan disukai para penonton. Jadi saran saya, terutama saya memotivasi diri saya sendiri sebagai YouTuber pemula, dan saya ingin memotivasi juga kepada teman-teman yang YouTuber pemula yang saat ini sedang mengejar 4000 jam tayang. Ucapannya tetap semangat dalam membuat video yang original, berusaha membuat video yang original dan menarik, berkualitas tinggi, agar video kita itu bagaimana caranya agar supaya bisa disukai para penonton, bisa menghibur penonton. Dengan begitu, apabila video kita original, menarik, berkualitas tinggi, tentunya akan mendapatkan banyak viewers, banyak mendapatkan penonton, dan tentunya penonton akan berusaha untuk menonton lagi video kita, menonton lagi, dan menonton lagi. Dengan begitu video kita akan mendapatkan sebuah tempat di hati para penonton atau penggemar yang menonton video kita. Jadi apabila video kita banyak ditonton oleh para penonton, kita akan lebih semangat dalam membuat video, dan kita akan menjadi lebih berkembang, kemudian lebih semangat lagi dalam membuat video. Kemudian tentunya jika video kita original, menarik, dan berkualitas tinggi, para penonton akan betah lama-lama untuk menonton video kita, sehingga otomatis kita akan mendapatkan jam tayang di YouTube. Jadi kalau video kita disukai dan diminati para penonton, otomatis penonton akan betah berlama-lama menonton video kita, sehingga insya Allah akan menambah jam tayang kita, teman-teman. Jadi poin pertama untuk motivasi YouTuber pemula, yaitu buat teman-teman yang saat ini lagi melakukan konten kreator, yang bercita-cita ingin menjadi YouTuber sukses ya, dengan modal HP kentang seperti saya ini. Saya ini cuma punya modal HP kentang dan bermodalkan mic wireless mic HP ya, sama alat untuk rekam kalau di jalan itu chest strap namanya. Jadi saat ini saya cuma bermodal HP kentang sama mic HP, sama chest strap, dan berusaha untuk berkembang menjadi konten kreator, dan semoga suatu saat nanti kita menjadi insya Allah YouTuber sukses. Amin. Tapi teman-teman, namanya perjuangan harus disertai dengan doa. Namanya segala sesuatu itu bisa terjadi dan wujud atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia tetap berusaha merencanakan sesuatu ya, tapi
yang menentukan kesuksesan seseorang adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi seperti Pak Ustadz saya ya teman-teman. Kemudian teman-teman, poin berikutnya untuk motivasi sebagai YouTuber pemula yang ingin sukses menjadi konten kreator, yaitu teruslah berusaha berkembang, berkarya, berinovasi, berinovasi dan kreatif, tetap berlatih ya. Ya contohnya kalau misalkan komunikasinya belum lancar dalam berbicara di depan kamera seperti ini, tetap terus berlatih ya, bagaimana caranya agar berkomunikasi dengan audiens atau dengan para penonton, dengan yang menonton kita itu, bagaimana caranya agar komunikasi kita itu bisa lancar. Karena kenapa Bang? Ya karena salah satu untuk menjadi konten kreator yang yang sukses itu, kalau bisa salah satu syaratnya adalah bisa berkomunikasi dengan baik. Dimana-mana berkomunikasi dengan baik itu sangat diperlukan teman-teman. Ya tentunya ya biasanya contohnya di sebuah perusahaan yang sedang membutuhkan karyawan, ya biasanya membutuhkan karyawan yang bisa berkomunikasi dengan baik ya. Karena kenapa? Karena dengan bisa berkomunikasi dengan baik, agar bisa menjelaskan promo-promo produk, keuntungan dari sebuah produk yang akan dipasarkan, produk yang akan dijual contohnya, agar para konsumen lebih mengerti dan lebih tahu apa keuntungan dari sebuah produk yang akan dibeli dengan dijelaskan dengan berkomunikasi yang baik. Itu contohnya misalkan perusahaan sedang membuka lowongan untuk mencari kriteria karyawan ya, itu contohnya. Dan kalau menjadi seorang konten kreator diperlukan juga komunikasi yang baik, komunikasi yang jelas, komunikasi yang komunikasi yang lancar gitu teman-teman. Karena kenapa Bang? Ya bisa berkomunikasi yang baik sebagai konten kreator dibutuhkan dikarenakan agar seorang konten kreator bisa mempresentasikan dari tema yang diupload di YouTube gitu teman-teman, agar seorang konten kreator bisa menjelaskan apa yang ingin disampaikan dari videonya kepada para penonton, kepada para audiens. Jadi teman-teman, di video motovlog True Ojol Bang Obi, khususnya di video aku, di sini aku tidak hanya memaparkan sebuah video tentang ojek ya. Ya seperti biasa ya, kalau pekerjaan profesi ojek online yaitu resto, dapat orderan food atau dapat orderan ekspres, kemudian ngambil paket terus mengantarkan ke konsumen. Tidak hanya itu teman-teman, di sini selain tentang ojek online, di sini aku berusaha untuk sharing kepada teman-teman
dan juga aku berusaha ingin memotivasi diriku sendiri dan memotivasi teman-teman yang menonton video aku agar kita menjadi lebih baik dan lebih berkembang di kedepannya. Tentunya berkembang menjadi seorang konten kreator di YouTube, teman-teman. Jadi teman-teman, jadi di sini aku ya seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tidak hanya membahas tentang tentang ojek online aja di sini ya, tentang keseharian aku ojek online aja, tapi aku ingin sharing dan berbagi tentang agar kita tetap semangat dalam konten, tetap semangat dalam upload video konsisten ya. Kalau sudah bertekad untuk menjadi konten kreator di YouTube, tetaplah fokus, tetap konsisten dalam upload video. Dan dalam mengupload video kita terus mesti berlatih, belajar, kemudian belajar dan berusaha untuk mengembangkan diri untuk menjadi konten kreator yang bisa membuat video-video yang original, membuat video-video yang menarik, dan membuat video-video yang berkualitas tinggi, agar kita tidak sia-sia dalam membuat video, agar video kita itu bisa dinikmati para penonton, agar video yang kita upload di YouTube itu bisa diminati para penonton, agar video yang kita upload di YouTube itu bisa mendapatkan banyak para penggemar kita, sehingga apabila para penonton banyak menyukai video kita dan penonton tertarik menonton video kita dan betah berlama-lama menonton video kita, sehingga otomatis kita akan mendapatkan jam tayang perlahan-lahan seiring waktu berjalan. Dengan semakin hari bertambah jam tayang, bertambah terus. Jika video kita banyak ditonton oleh para penggemar video kita, tentu setiap hari jam tayang itu akan bertambah, dan insya Allah kita akan mencapai 4.000 jam tayang sesuai dengan konsep kita. Jadi apabila video kita tercapai 4.000 jam tayang dan dimonetisasi oleh YouTube, jadi insya Allah video kita perlahan-lahan hari semakin hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan video kita akan menghasilkan uang, teman-teman, dengan dimonetisasi oleh YouTube. Jadi caranya adalah kita mesti membuat video yang original, membuat video yang menarik, membuat video yang berkualitas tinggi, agar video kita itu lebih banyak mendapatkan banyak viewers, mendapatkan banyak jam tayang, teman-teman. Ya gitu teman-teman. Jadi teman-teman, di sini ya seperti yang aku katakan sebelumnya ya, aku tidak hanya membahas tentang ojek online, keseharian aku dalam ojek online, cari orderan ya, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, buat memenuhi kebutuhan pokok, buat memenuhi keperluan sehari-hari seperti beli bensin, beli kuota ya. Terkadang aku ngerokok juga, teman-teman, dan buat buat nafkah keluarga juga. Bagaimana caranya agar biar dapur di rumah bisa ngebul terus ya.
Tapi di sini juga aku berusaha untuk sharing bagaimana caranya agar kita menjadi konten kreator yang baik, menjadi konten kreator yang berkembang, menjadi konten kreator yang membuat video-video yang menarik dan berkualitas tinggi, dan agar video yang kita upload tidak sia-sia, dan agar video kita bukan menjadi bukan menjadi konten sampah ya, konten yang tidak menghasilkan ya, tapi kita berusaha untuk membuat konten-konten yang menarik dan berkualitas agar kita mendapatkan agar video kita mendapatkan tempat di hati para penonton kita, agar video kita mendapatkan banyak penggemar, agar video kita agar video kita banyak disukai dan ditonton para penggemar kita, teman-teman. Jadi, dan tentunya teman-teman dalam menjadi konten kreator ya, tidak usah bingung-bingung dalam biaya video apa, tema apa yang harus diupload ya. Pertama-tama ya tentukan tema atau ceruk konten, atau tema apa yang akan kita upload, tema apa yang mau kita buat konten sebelum kita upload di YouTube. Kemudian intinya ya, kita buatlah konten yang sesuai dengan sesuai minat dan hobi kita, teman-teman. Ada banyak tema-tema yang bisa digarap untuk menjadi sebuah konten. Contohnya seperti tentang motovlog, seperti yang aku lakukan sekarang, tentang motovlog, atau bisa tentang tutorial atau entertainment, atau bisa tentang fashion, bisa tentang kuliner, atau tentang kesehatan, pendidikan, game, tentang musik, dan ada berbagai banyak tema atau ceruk yang bisa dijadikan konten. Itu sesuai dengan minat dan hobi dan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Kemudian dalam menjadi konten kreator, ingin membuat konten, kemudian poin berikutnya tentukan tujuan kita dalam membuat konten ya. Tujuan kita dalam membuat konten, apakah video kita ini lebih cenderung untuk menghibur penonton atau untuk memberikan wawasan kepada penonton, apakah video kita ini lebih cenderung untuk memberikan tutorial, atau video kita yang kita buat itu cenderung untuk tentang motivasi atau memberikan ilmu yang bermanfaat ya. Itu tergantung dari teman-teman masing-masing ya. Kemudian setelah menentukan tujuan, menentukan ide perencanaan konten ya. Jadi maksudnya ide perencanaan konten itu kita perlu menargetkan sasaran video kita itu, kita lebih cenderung mau memilih target audiens kita itu ke rentang usia berapa, atau lebih ke usia berapa, tentang usia berapa, apakah mau ke maksud saya ke audiens mana, maksud saya kita menargetkan ide perencanaan konten kita itu, teman-teman. Kemudian kita perlu memakai trik ATM, teman-teman. Apa itu Bang trik ATM?
trik ATM itu trik amati, tiru, dan modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi. Maksudnya jika kita kekurangan bahan konten, kita juga perlu belajar dengan youtuber lain dengan cara menonton video mereka. Kita pelajari apa-apa yang konten yang mereka sampaikan, kemudian kita coba kita serap materi-materi yang disampaikan, dan kita bisa membaca artikel di internet. Kita bisa membacanya dan kemudian kita bisa mempelajarinya. Kemudian dari materi yang kita lihat dari youtuber lain, dan materi yang kita lihat dari artikel internet yang kita baca, jadi kita olah menjadi suatu konten yang akan kita jelaskan dengan menggunakan bahasa kita sendiri, teman-teman. Itulah salah satu trik ATM, amati, tiru, dan modifikasi, gitu. Jadi amati, tiru, dan modifikasi di sini bukan termasuk plagiat ya, tapi kita itu termasuk belajar kan, belajar berkembang. Kita mengamati dari materi konten youtuber lain dan berbagai sumber lain dengan menggunakan bahasa kita sendiri, dengan kita membuat judul dan tema dengan keunikan kita sendiri. Jadi akan membentuk suatu video yang mempunyai keunikan dan kreativitas yang baru, teman-teman, dari keunikan kita sendiri, gitu, teman-teman. Baik, teman-teman, ya sudah hampir setengah jam aku ngobrol di sini ya. Jadi intinya, teman-teman, di sini aku di video ini ya, dan di video lain juga, aku tidak hanya membahas tentang keseharian aku dalam ojek online, dalam mencari orderan, tapi di sini aku juga berusaha untuk memotivasi teman-teman dan berusaha untuk menghibur teman-teman lewat video yang aku upload, agar kita sama-sama menjadi lebih berkembang, lebih baik dari sebelumnya, agar kita lebih maju dari sebelumnya, itu, teman-teman. Dan agar apa yang aku sharing bisa sedikit membantu teman-teman yang saat ini sedang bergelut melakoni sebagai menjadi seorang kreator. Baik, teman-teman, ya aku ceritanya hari ini aku dapat orderan Grab bike, teman-teman. Jadi aku di video ini dapat orderan Grab bike ya, antar penumpang ya. Videonya udah aku record. Jadi habis ini teman-teman bisa menonton video motovlog ojol aku ya. Tapi sebelum kita lanjut di halaman berikutnya, buat teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai, tonton video ini sampai habis, tonton video ini sampai selesai ya. Jadi buat teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, teman-teman.
karena subscribe itu gratis, dan agar aku lebih semangat dalam membuat video. Dengan begitu aku bisa menghibur teman-teman yang mampir ke video aku, dan semoga teman-teman menyukai video aku dan teman-teman betah berlama-lama menonton video aku ya. Ya, buat teman-teman yang menonton ini, semoga tambah sukses, sehat selalu, panjang umur, murah, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Dan semoga teman-teman yang saat ini sedang jomblo, ya semoga teman-teman yang saat ini sedang jomblo, semoga segera bertemu jodoh, semoga enteng jodoh ya. Buat cowok-cowok yang lagi jomblo, ya terus rajin bekerja, semangat bekerja, dan jangan lupa disisakan uangnya untuk ngapel malam minggu ya. Buat ngapel si doi ya, buat cewek-cewek yang jomblo tetap semangat, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dapat lelaki yang soleh suatu saat nanti ya. Oke teman-teman, santai aja ya, video ini hanya sebuah hiburan ya, biar ya video ini ada humornya, ada ketawanya, biar teman-teman nggak nilai aku, oh ya abang ini serius banget. Jadi dengan adanya senyuman ini, dengan adanya humor ini, biar teman-teman juga merasa terhibur ya, biar teman-teman bisa terhibur. Dan teman-teman jangan lupa tersenyum hari ini ya, walaupun dunia ini tidak seindah surga, tapi tetaplah tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena segala sesuatu yang kita nikmati ini, rezeki yang kita nikmati ini merupakan rezeki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman ya, tentunya dalam kehidupan sehari-hari jangan lupa untuk selalu berbuat baik ya teman-teman ya. Tentunya aku mau menasihati diri sendiri, menasihati teman-teman yang nonton video ini ya. Karena kenapa bang ya, karena hidup kita ini pada dasarnya, hidup di dunia ini hanyalah sebuah cobaan dan ujian. Jadi sebaiknya kita untuk selalu berbuat baik, setiap hari berbuat baik, berbuat amal soleh, mengumpulkan amal soleh dan amal kebaikan sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk di akhirat kelak. Karena kita manusia ini suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan yang kita lakukan dari kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Makanya teman-teman, kita perlu selalu berbuat baik, dan kita perlu mengumpulkan amal soleh banyak-banyaknya sebagai bekal untuk di akhirat kelak, agar kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Dan juga teman-teman, tetaplah selalu berpikiran positif, tetaplah selalu mengerjakan yang positif, dan jauhi perbuatan-perbuatan negatif ya, jauhi narkoba, karena narkoba itu bisa merusak ya. Narkoba itu bisa itu perbuatan negatif yang bisa merusak akhlak moral ya gitu. Jadi teman-teman tetap selalu kalau bisa tetap selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan jangan lupa untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita suatu saat menjadi salah satu umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, agar kita sehat selamat di dunia dan akhirat, insya Allah. Dan baik teman-teman, tetap selalu semangat, tetap selalu semangat dalam dalam menjalani hidup ini, walaupun hidup ini banyak tantangan dan rintangan ya, hidup ini banyak cobaan dan ujian ya. Tetaplah selalu semangat, tetaplah selalu kuat dan tegar. Insya Allah kita akan bisa melewati ujian dan rintangan yang kita hadapi masing-masing ya. Karena setiap manusia diberikan cobaan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai takaran dan kemampuan manusia itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani manusia itu melainkan dengan sesuai takaran kemampuan manusia itu sendiri. Jadi teman-teman, hidup ini ada banyak rintangan dan cobaan, tapi berusahalah untuk selalu tetap tegar dan semangat untuk melewati cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupan ini. Dengan cara kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha untuk selalu menjadi orang baik, orang yang soleh, selalu cewek soleha, dan berusaha untuk selalu tabah dan sabar, dan berusaha untuk selalu tegar menjalani hidup ini ya, gitu teman-teman. Ya seperti Pak Ustadz saya teman-teman. ya walaupun aku bukan Pak Ustadz teman-teman, setidaknya aku bisa memberikan sedikit motivasi kepada ya diri saya sendiri dan terutama teman-teman menonton video. Baik teman-teman, tetap selalu semangat ya. Tentunya bagi teman-teman yang saat ini bertekad ingin menjadi konten kreator sukses dengan bermodalkan HP kentang ya, contohnya seperti saya teman, bisa asalkan konsisten dalam mengupload video. Ya banyak kok para YouTuber sukses dimulai dengan modal HP kentang teman-teman ya, cuma modal HP ya, maksudnya modal HP sama kuota ya. Jadi ketika videonya berhasil dimonetize ya, yang dengan begitu ya mereka baru memberi perlengkapan ya. Sampai-sampai ada YouTuber yang punya anak buah yang buat ngedit videonya ya. Jadi kalau biasanya YouTuber besar itu, YouTuber yang udah berkembang, YouTuber yang sudah sukses itu biasanya dia nggak lagi ngerekam video sendiri ya, karena dia sudah punya tim atau anak buah yang ngerekam videonya. Jadi dia tinggal konten aja ya, yang ngerekam videonya itu anak buahnya atau timnya. Jadi ya dia menggaji, tapi ya menggaji karyawan. Itu kalau YouTuber yang sudah sukses, itu yang YouTuber yang sudah berkembang. Tapi masalahnya teman-teman, kalau contohnya saya seperti ini, YouTuber pemula ya, namanya mulai dari nol ya, jadi konten kreator yang pengen sukses ya. Ya saat ini jujur
saya saat ini cuma bermodalkan HP aja teman, modal HP kentang, modal HP kentang, modalkan HP kentang sama kuota, sama ini nih, sama apa namanya nih, mic HP itu teman-teman. Tapi saya berusaha untuk berkembang, saya ingin maju lagi lebih baik. Saya berusaha untuk menjadi konten kreator yang bisa membuat video original, bisa membuat video original menarik dan berkualitas. Saya berusaha untuk membuat video yang disukai para penonton. Insya Allah dengan begitu akan menambah 4.000 jam tayang teman-teman. Ya, jika teman-teman bertanya apakah seorang YouTuber pemula yang hanya bermodalkan HP kentang bisa sukses? Insya Allah bisa teman-teman, karena HP itu sebagai sarana untuk merekam dan merekam dan sebagai sarana untuk upload, dan tentunya menjadi konten kreator ini adalah sebuah bakat teman-teman. Dan sebuah bakat ini biasanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Karena menjadi seorang konten kreator ini biasanya tidak dipelajari di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan tidak ada pelajarannya di berbagai universitas. Ini termasuk pengembangan diri teman-teman, pengembangan diri dalam bentuk menuangkan ide kreatif, menuangkan inovasi, dan menuangkan ide kreatif dalam bentuk sebuah konten video yang diupload di YouTube dengan tujuan untuk menghibur penonton, dengan tujuan untuk memberikan wawasan pada penonton itu teman-teman. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula tetap semangat ya, karena YouTuber pemula yang bermodalkan HP kentang bisa sukses asalkan konsisten dalam mengupload video, asalkan terus belajar, berlatih. Orang bisa karena biasa, dan berusaha untuk selalu berinovasi, berkreatif dan mengembangkan diri ya, terus belajar dan berusaha untuk memberikan sesuatu video yang menarik dan original pada penonton. Baik teman-teman, sudah lebih dari 40 menit aku sharing kepada teman-teman. Baik teman-teman, tonton terus video ini ya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Kita lanjut di motovlog ojol, seru ojol Bang Opi. Baik teman-teman, tonton terus video ini ya, sukses selalu buat teman-teman. Baik teman-teman, ceritanya pada kali ini posisiku berada di sekitaran Jakabaring, Palembang. Kali ini aku dapat orderan Grab Bike, jadi mau jemput penumpang. Setelah 400 meter, belok kiri.
saksikan terus video ini ya. Ya, kita mau lanjut Ke arah tenggara. ke Penumpang, arah Veteran. Belok kanan menuju Jalan Kubha Bastari, lalu belok kiri ke Jalan Kubha Bastari. Belok kiri ke Jalan Kubha Bastari. Ini aku masih bisa nengok map ini mbak. Masih bisa nengok map. Iya. Terus di Jalan Kubha Bastari sejauh 800 meter. Dia aku pegang. Ini masih dua HP kan. Kalau ke lain. Setelah 200 meter, putar balik. Putar balik. Terus sejauh 4 kilometer. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking.
just have to put aside. Now I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my pillow, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow, and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Setelah 300 meter di bundaran, ambil jalan keluar pertama menuju Jalan Merdeka. If you think I'm ever slipping, maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. If things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. Now I'm right here if Belok you sedikit ke just kanan need menuju to Jalan Fakih Jalaluddin, lalu belok kanan ke Jalan C. Agung Come Kimas. love, share my pillow, and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. Belok kanan ke Jalan C. Agung Kimas, Jalan B. C. Agus Kimas. Sah. Setelah 200 meter, belok kiri sesudah percetakan Salsabila Printing ke Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Lintas Sumatera. I know if I need it, you'll always believe my Belok kiri sesudah
align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can. Setelah 300 meter, belok kanan sesudah pagi sore, depan RS Caritas, ke Jalan Veteran. Baby, if you want us, you know time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. Belok kanan sesudah pagi sore, depan RS Caritas, ke Jalan Veteran. Just need to cry. Come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Tetap di Jalan Veteran sejauh 1,5 kilometer. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my pillow, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth.
Andi berada di sebelah kiri. Somai. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my pillow, rain, rain, go away. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Rain, rain, go away. Iya. Menonton ya. Moga gacor. Ya, barusan kita nganter penumpang ya teman-teman dari apa namanya, dari kantor PLN Jakabaring ke Soma Veteran. Lighten up, take Orderan me Grab Bike. on your magic Teman-teman tonton terus way. video ini ya. Tell me all your dreams and comment. align. Ya, baik teman-teman, Sign me up, aku sudah mengantar penumpangnya dari kantor PLN Jakabaring ke we were trying to feel